one more friend. Ya, setelah menunggu 5 tahun, Spider-Man Across the Spider-Verse berhasil menjawab ekspektasi tinggi gua dan penonton untuk lanjutan kisah prequelnya, Into the Spider-Verse yang sukses pada tahun 2018 lalu. Spider-Man Across the Spider-Verse kali ini masih mengikuti karakter manusia laba-laba bernama Miles Morales. Pada film sebelumnya, kita diperlihatkan awal mula dia menjadi Spider-Man hingga aksinya dalam mengatasi konflik yang ada, hingga melibatkan beberapa Spider-Man dari universe lain. Nah, di sequel ini Miles Morales ceritanya dia kembali kedatangan Gwen Stacy. Gwen kini terlibat sebagai anggota dari Spider Society pimpinan Miguel O'Hara yang bertugas untuk menghentikan ancaman multiverse Spider People, salah satunya The Spot yang jadi villain di sequel ini. Karena itulah dia memutuskan untuk mengikuti Gwen yang diam-diam menjadi anggota Spider Society. Dan disinilah petualangan dimulai. No idea what you're doing! Ya, sejak film pertama rilis, Into the Spider-Verse berhasil memberikan nuansa baru bagi film Spider-Man, yaitu memperkenalkan konsep multiverse. 5 tahun menunggu, kita kembali ke Spider-Verse dan bertemu lagi dengan Miles Morales. Meski ancaman yang dihadapi kini semakin besar, hal yang sama juga berlaku untuk sequel ini, yang ditantang untuk melanjutkan apa yang banyak orang anggap sebagai salah satu film animasi dan film superhero terbaik dalam sejarah. Namun Across the Spider-Verse mampu mengimbangi bahkan meningkatkan kehebatan dunia ini. Dengan animasi yang lebih menawan, hubungan antar karakter yang lebih kuat, film ini menjadi salah satu film yang paling menarik, seru, dan mind-blowing. Selain Miles Morales, Gwen Stacy, atau Jessica Dress, ada banyak Spider-People lain yang sangat unik. Dan penggambaran Spider-People yang berasal dari berbagai jagat semesta ini menurut gua sangat berhasil. Tak hanya keseimbangan karakter yang impresif, tetapi juga beragam dunia yang ditampilkan dalam Across the Spider-Verse ini berhasil memanjakan penonton. Perubahan skala fokus cerita serta konsepnya itu pun membuat kisah di film ini terasa padat, namun berhasil mengeksekusinya dengan rapi, jelas, sehingga penonton mengerti setiap sebab akibat dari konfliknya. Karakter baru yang muncul juga memiliki pemilihan suara yang tepat. Jadi intinya pemilihan pengisi suara dari setiap karakter pada film ini terasa sangat pas, sempurna tanpa ada celah sekalipun. Like a cow or a Dalmatian? I am the Spot. Lalu salah satu faktor yang membuat film Spider-Man animasi ini mendapatkan pujian adalah gaya animasinya yang sangat memukau dan beda dari film animasi pada umumnya. Nah, kali ini Sony Pictures berhasil membuat kualitas visual animasi tersebut meningkat jauh lebih tajam pada film Spider-Man Across the Spider-Verse. Ditambah lagi dengan menghadirkan sebuah konsep multiverse yang lebih luas, film ini berhasil menghadirkan gaya animasi yang berbeda. Kamu pasti akan takjub dengan visual pada film ini yang ditampilkan begitu memukau. Komposisi visual dalam film ini memiliki sentuhan autentik yang menawan. Animasi yang disuguhkan di film ini menurutku definisi terbaik dari sebuah adaptasi komik superhero. Scoring dan soundtrack yang mengalun sepanjang cerita juga membantu perjalanan Miles Morales terasa semakin hidup. Penonton juga diajak memahami cara kerja Spider-Verse yang kompleks dan saling berkaitan. Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan yang tertinggal dari film pertama, sekaligus menjadi jembatan menuju film ketiga. Spider-Man Across the Spider-Verse meninggalkan kesan yang memuaskan, nyaris pada semua elemen. Jika keberhasilan tersebut berlanjut hingga film ketiga, gua tidak akan ragu untuk menobatkan Spider-Verse sebagai salah satu trilogi superhero dan trilogi animasi terbaik sepanjang masa. Nah, penonton mungkin sudah terbiasa dengan post-credit di film yang berhubungan dengan judul Marvel. Film ini nggak punya adegan post-credit sama sekali, sehingga kamu bisa langsung keluar studio bioskop setelah filmnya selesai. Ya, sedikit bocoran, film animasi ini akan berlanjut ke film ketiga dengan judul yang sudah resmi, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, yang direncanakan bakal rilis pada 29 Maret 2024. Secara keseluruhan, film ini menjadi film yang sangat sempurna bagi penggemar Spider-Man dan juga pecinta film animasi. Jika kamu tertarik, film ini sudah bisa kamu saksikan pada sejumlah bioskop Indonesia. Ya, itulah review film Spider-Man Across the Spider-Verse. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah.
Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man, and things are going great. This is unbelievable. This is the lobby. And saving every world.